Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman yang ustazah cintai karena Allah, semoga keadaan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dengan keadaan kita yang demikian, semoga kita pun lebih semangat dan lebih kuat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu bentuk ibadah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Insya Allah kita akan belajar kembali tentang energi panas. Nah, untuk menambah keberkahan belajar kita, hayya nabda hadi dirasa bidua ya talabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini insyaallah kita akan belajar tentang Quran surah Al-Ghasyiyah ayat kelima yang membahas tentang bagaimana kondisi di dalam neraka. Tapi sebelumnya, mari kita murojaah terlebih dahulu materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu Quran surah At-Takwir ayat ke-6 tentang panas dengan laut. Nah, mari teman-teman kita murojaah. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. At-Takwir ayat ke-6. Wa iza dan apabila al-biharu lautan sujirat dipanaskan. Nah, salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah bahwa kelak salah satu hal yang akan terjadi dan pasti akan terjadi saat hari kiamat adalah lautan akan dipanaskan oleh Allah. Allah akan kirimkan angin dabur, angin yang sangat kencang yang membuat lautan tersebut akan meluap. Ya. Kemudian setelah kiamat terjadi, kita semuanya yang mati, dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya akan dibangkitkan. Semuanya akan dihidupkan kembali oleh Allah. Dan dibagilah menjadi dua kelompok. Ada yang mereka bermuka ceria, berseri-seri, karena apa yang mereka lakukan selama di dunia bermanfaat untuk kehidupannya di akhirat. Mereka adalah golongan yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Sementara satu golongan lagi, dia akan dibangkitkan dengan keadaan tertunduk hina, penuh dengan ketakutan. Karena apa? Karena amal-amal perbuatan-perbuatannya saat di dunia tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Mereka sibuk dengan dunianya, tetapi lupa untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat.
Mereka banyak melakukan maksiat. Mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, golongan inilah yang kemudian digambarkan dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat keempat. Nah, mari teman-teman kita murajaah. Tasla, dia akan masuk ke dalam naron, api neraka, hamiyah, yang sangat panas. Nah, Ustazah ulang kembali. Golongan yang tidak taat kepada Allah selama di dunianya, merekalah yang kemudian akan Allah masukkan ke dalam api neraka yang sangat panas. Perbuatan-perbuatan mereka selama di dunia tidak dilandasi dengan iman, sehingga apa yang mereka lakukan tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Mereka tidak taat kepada Allah. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah mereka, orang penduduk neraka ini masuk dalam neraka? Salah satu keadaan yang ada di dalam neraka yaitu Allah gambarkan, Allah beritahu dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat kelima. Ustazah akan bacakan ayatnya, kemudian teman-teman ikuti ya. Tusqa, dia diberi minum. Tusqa, dia diberi minum. Min ainin, dari mata air. Min ainin, dari mata air. Aniyah, yang sangat panas. Nah, penduduk neraka, mereka merasakan bagaimana sangat panasnya neraka. Panasnya api di dunia hanya 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Sementara mereka pun akan merasakan kehausan yang sangat. Dan Allah sediakan untuk mereka minuman juga. Tetapi minuman untuk mereka adalah min ainin, dari mata air, aniyah, yang sangat panas. Air yang sangat panas yang mendidih. Mendidihnya lebih dari mendidihnya air di dunia. Makanannya adalah makanan dari pohon yang berduri, yang saat mereka makan akan melukai mulut mereka. Minuman yang mereka minum tidak akan menghilangkan rasa haus mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah minuman, itulah air yang kelak Allah sediakan untuk penduduk neraka. Setelah sebelumnya kita pernah belajar bahwa minuman untuk penduduk neraka pun adalah nanah dan darah. Selain itu, dalam ayat yang tadi kita sebutkan, Al-Ghasyiyah ayat 5, air untuk mereka pun adalah air yang sangat panas, air yang mendidih. Untuk siapa? Air tersebut untuk mereka penghuni neraka. Untuk mereka yang saat di dunianya hanya sibuk mengurusi urusan dunia, mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk ke dalam manusia-manusia yang merasakan bagaimana panasnya api neraka, bagaimana panasnya air di neraka. Nah, oleh karena itu, kemarin Ustazah berpesan untuk diri Ustazah sendiri dan teman-teman agar kita Allah masukkan ke dalam surga,
maka jadilah kita hamba-hamba yang bertakwa. Karena hal yang membuat kita dimasukkan ke dalam surga adalah karena rahmat Allah. Dan tugas kita adalah bagaimana caranya untuk kita meraih rahmat Allah. Salah satunya Allah beritahu kita dalam Quran surat Al-A'raf, yaitu jadilah kita hamba-hamba yang taat kepada Allah, hamba-hamba yang bertakwa, yang senantiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai yang kita lakukan adalah sesuatu yang melanggar perintah Allah dan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal lain untuk meraih rahmat Allah adalah dengan kita berkasih sayang terhadap makhluk-makhluk Allah. Terhadap sesama manusia, kita saling sayang, kemudian kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, kepada makhluk-makhluk lainnya. Jadilah kita hamba-hamba, manusia-manusia yang senantiasa menebarkan kasih sayang, tidak saling menyakiti. Sekian dari Ustazah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa dan selalu menebarkan kasih sayang. Walafu minkum hayya nahtatim hadidirosa bidu'ai akhirul majlis irfa'u aidiakum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari Ustazah sendiri. Walafu minkum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.